salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Kopi Petang, ya, Bapak Ibu. Senang sekali kami masih bisa bertemu di dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh admin kami, si Rinaldi, bahwa acara ini memang lebih kami tekankan untuk diskusi, ya, diskusi oleh para member Investa maupun oleh nasabah-nasabah di BNI Sekuritas Semarang khususnya, di mana kami sebagai advisor untuk BNI Sekuritas di Semarang, ya. Jadi kami juga menunggu tiap hari di sana. Mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, perkenalkan. Jadi jangan sungkan kalau ada apa-apa hubungin saya, ya. Bisa tanya ke salesnya. Jadi saya selalu menunggu, ya, setiap hari ada di BNI Sekuritas juga, selain di Investa, di komunitas Investa. Nah, banyak sekali saya lihat bahwa kan masing-masing sekuritas ini punya apa, layanan, ya, yang berbeda-beda tentu. Bapak Ibu mungkin ada yang di sekuritas membuka rekening di berbagai sekuritas. Nah, kami di BNI Sekuritas Semarang ini terus berupaya mengedukasi untuk para nasabah-nasabah. Jadi, oke, mungkin ada beberapa nasabah yang di sekuritas yang lain yang lebih mengedepankan online tradingnya mungkin, ya, ada itu yang canggih, itu bagus juga, tetapi kami akan concern juga kepada edukasi, di mana nasabah-nasabah kami, ini karena saya ini udah sudah cukup lama, ya, di dunia pasar modal ini. Saya mengamati lah selama 30 tahun, ya, sejak tahun 92 saya. Jadi bagaimana nasabah-nasabah atau investor ini melakukan investasinya. Ada yang sekedar begitu saja, ya. Maaf. Ini saya sering minum, mohon maaf. Ada juga yang memang belajar benar. Nah, menurut saya kunci dari keberhasilan investasi ini adalah pengetahuan dulu, memahami apa yang mesti dilakukan, ya, pilihan sahamnya itu apa yang perlu, ya, selain yang memang kalau modal, ya, iyalah. Tapi yang lebih diperlukan saya kira persiapan dari pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan, modal, psikologi, ya. Nanti next kita akan bicara tentang psikologi, walaupun saya bukan ahli psikolog, tetapi saya mempelajari tentang bagaimana psikologi dari investor, ya. Banyak sekali yang justru gagal gitu karena psikologinya yang tidak kuat, gitu, ya. Karena apa? Di sini udah teman-teman yang lama-lama ini kan merasakan bagaimana kita berhubungan dengan emosional, ya, dengan rasa tamak, dengan grogi, itu kan sering kita alami, ya toh. Nah, ini bisa membuat kita gagal di dalam berinvestasi walaupun kita punya pengetahuan, punya modal, gitu, ya. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan satu persatu, ya, mengenai apa itu aksi korporasi. Terakhir ini kan banyak pertanyaan dari nasabah-nasabah maupun dari warga Investa sendiri. Ya, ketika ada aksi korporasi itu bertanya, ini apa, gitu, ya. Buat right misalnya. Ini yang sekarang lagi banyak ini kan right issue, ya.
di mana ini terus berurutan terus sampai akhir tahun. Saya kira akan banyak sekali right issue yang diluncurkan oleh para emiten itu. Ada IPO ya, IPO jadi perdana, pasar perdana. Nah, ini akan berbarengan antara IPO dengan right issue. Nah, ini akan perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu supaya ada paham dulu bagaimana right issue. Karena coba lihat aja bahwa banyak sekali aksi korporasi yang bisa menghasilkan justru keuntungan ya yang spektakuler. Ya, begitu ada aksi korporasi, Anda tahu bagaimana cara apa itu dan bagaimana cara memanfaatkan, apakah dengan aksi korporasi itu akan menjadi perusahaan baik atau tidak, itu ada yang tahu. Coba bayangkan ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa paling tidak tahun ini aja, berapa perusahaan yang sudah harganya naik ratusan persen. Ratusan persen, bukan puluhan, ratusan persen. Anda bisa lihat. Pertanyaannya, apakah itu saham-saham blue chip? Gitu kan. Tadi ini untuk menjawab Pak Nasruddin ya, sekaligus. Apakah itu saham blue chip? Tidak. Ya, ternyata saham blue chip biasa-biasa aja. Bahkan kalau ditarik dari awal tahun ini 2021 banyak yang minus juga loh. Padahal blue chip, coba lihat saja ya, ada Unilever dan itu dari awal tahun itu malah minus. Gitu. Sedangkan saham-saham yang naik ratusan persen tadi saham-saham yang lapis 2, lapis 3, itu kan? Itu yang terjadi. Nah, kenapa? Kenapa itu? Itulah adanya aksi korporasi. Ya, aksi korporasi yang bisa aja akuisisi, bisa merger, bisa right issue gitu ya. Ini menjadi yang luar biasa kenaikan. Kenapa kita tidak bisa menikmati itu? Gitu ya. Jadi coba ya, lihat kan bank-bank digital itu BBH, ILA Bank Arto lah ya, BRIS ya, itu kan naik spektakuler. Itu karena apa? Karena ada merger, ada akuisisi, ya, terus biasanya diikuti dengan right issue. Nah, makanya kita belajar pelan-pelan tentang aksi korporasi ini. Ya, ini siapa tahu kita sudah setahun, 2 tahun investasi, ya dapatnya sebegitu-begitu. Tapi begitu ada aksi korporasi, ada juga nasabah-nasabah kami yang tidak sedikit. Wah, untungnya baru 2-3 bulan, sudah ratusan persen. Saya sendiri sampai ngiler itu, ya melihat untung sampai ratusan atau miliaran gitu ya. Itu karena itu. Ya. Nah, ini kita akan sama-sama diskusikan ya pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu sekali lagi jangan karena saya sediakan waktu ini justru untuk bisa berdiskusi dengan saya dan mentor-mentor saya. Ya, kita ada mentor fundamental, ada teknikal, ya Itimoku, Bandarmologi, ya lengkap lah. Itu Bapak Ibu. Nah, tentang right issue ya sekarang ini. Right issue. Apa sebetulnya right issue itu dulu? Ya, saya jelaskan dulu. Mungkin yang sudah saya ulang. Ya. Right issue itu suatu tindakan oleh perusahaan di mana perusahaan ini sedang butuh modal baru. Jadi perusahaan yang sudah go public ya. Tadi BRI lah contohnya. Ini sedang butuh modal baru untuk pengembangan perusahaan. Nah, untuk itu perusahaan ini mengeluarkan namanya right, hak, ya. Hak untuk yang disampaikan kepada para pemegang saham
yang tercatat, ya misalnya tadi ada Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu sekalian punya saham BRI. Ini kita contoh dulu ya BRI. Nah, BRI ini membutuhkan modal, ya agar modalnya tambah kuat, buat modal kerja, ya sehingga untuk membiayai dunia bisnis bisa lebih kuat gitu ya. Nah, BRI ini nanti akan disusul oleh bank-bank yang lain juga, saya kira. Ya. Mereka itu memberikan hak kepada Bapak Ibu ya untuk ikut membeli saham baru, gitu kan. Jadi ini contoh misalnya ya supaya mudah, saya adalah BRI, direksi BRI, direktur BRI misalnya. Nah, saya itu memberi kesempatan pada para pemegang saham yang tercatat ya sampai tanggal kemarin dibatasi sampai tanggal 7 ya dia. Benar. Ya. Benar, Pak, ya. Ya. Tanggal 6 atau 7 ya? 7 ya? BRI. Itu BRI itu juga. Tanggal 7, ya, tanggal 7. Siapa saja ya yang mempunyai saham BRI sampai dengan tanggal 7 September. Itu ya, saya umumkan. Boleh membeli saham BRI dengan harga Rp3.400. Ya, Rp3.400. Dengan rasio berapa nih? 1000 banding 2 itu ya. Jadi berapa itu? Iya, 4 banding. Ya, sebenarnya 1 banding 0,23, Pak. Sebentar tata. Iya. 1000 bagi 230 itu berapa? Ya, misalnya 1000 1 banding 0,23. Oh, 4, ya, 4, ya. 4, ya, jadi sama dengan 4,4 banding 1 lah. Begitu ya. Jadi kalau disederhanakan itu. Jadi kalau Bapak punya 4 atau 5 ya, itu kita 4 lah kita bikin yang lengkap gitu ya. 4 Bapak Ibu diberi kesempatan membeli 1 saham baru dengan harga 3.400. Walaupun pada saat itu harga BRI lebih mahal kan, berapa itu 3.900 atau berapa pada saat itu. Nah, ini rasio, ya rasio namanya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti lihat apakah Bapak Ibu punya saham BRI dan sampai tanggal 7 itu bisa dilihat ya. Sampai tanggal 7 masih dipunyai sahamnya. Nah, kalau sudah, maka batas tanggal 7 ini dia disebut menjadi cum right. Cum right. Gitu. Nah, siapa saja artinya yang memiliki BRI sampai tanggal 7 itu mendapatkan kesempatan, mendapatkan hak. Right itu hak sebetulnya. Apa yang dimaksud right? Right itu hak. Hak yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dengan perbandingan 4:1. Nah, kalau sudah lewat tanggal 7, Bapak memilikinya baru tanggal 8, Bapak Ibu, maka tidak mendapatkan right. Ya, tidak saya kasih right. Karena right hanya saya berikan kepada yang memegang saham, memiliki saham BRI sampai dengan tanggal 7. Setelah itu tidak dapat. Ya, itu pedomannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui ya posisinya ya, dengan membeli 3.400. Ya. Nah, ini ibaratnya bagaimana dengan harga teoritis itu? Ya, sering disebut harga teoritis. Harga teoritis itu adalah harga di mana
perbandingan ya. Jadi ibaratnya gini deh, sederhananya. Bapak Ibu membeli mangga, ya, beli mangga. Setiap membeli mangga 4, ya, yang Bapak membeli harganya misalnya per mangga itu 3.900, ya, ini boleh membeli dengan harga 1, tapi dengan harga 3.400. Walaupun harga pasarnya 3.900. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kan dibagi 4 ya kali 3.900 misalnya, ya, ditambah 1 kali 3.400 dibagi 5. Dibagi ya 5. Gitu. Ya. Nah, disitulah ketemu harga teoritis. Ya, harga teoritis. Nah, BRI ini harga teoritisnya ketemu di harga 3.810 ya, dibulakan 3810. Nah, itu harga teoritisnya. Dan itu dipakai oleh bursa sebagai pedoman harga BRI selanjutnya. Dari awalnya itu diambil 3.800. Nah, sekarang ini harga BRI turun kan berapa hari ini ya? 3.700 berapa gitu ya? Tadi harga BRI 3.780, Pak. 3.780. Oh ya, 3.780. Artinya harga BRI saat ini di bawah harga teoritisnya. Ya, karena teoritisnya 3.810. Ya, itu nggak begitu penting. Nggak begitu penting. Jadi yang penting adalah nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan membeli saham BRI dengan harga 3.400. Ya, sampai dengan paling lambat ya, itu secara umum di jadwal ini yang ditampilkan Aldi tadi, itu tanggal 22 September. Itu paling lambat. Tapi sepertinya untuk khusus ya di BNI, agar tidak semuanya sudah siap, ready, ya, karena jangan sampai telat, ini dibatasi tanggal 20 atau 21. Pak Muji ada, Pak Muji? Iya, Pak Muji ada, Pak. Monggo Pak Muji, ya. silakan. Tanggal berapa kalau di BNI Sekuritas, Pak Muji? Dibatasi terakhir. Ya, itu Pak, tanggal terlambat kan tanggal masih bisa, Pak. Halo? Ya, tanggal 22 ini paling lambat ini di sini. Ya, tapi jam 10, Pak. Oh, gitu. Ya. Ya, jam 10 masih bisa. Masih bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu itu diberi kesempatan menebus ya, tadi Pak Eksat istilahnya menebus exercise gitu. 22 September Pak Iksan. Caranya. Nah, sebelum itu boleh, yaitu dimulai besok tanggal 13. Senin besok itu boleh mulai nebus sebetulnya. Ya, dengan harga 3.400. Tapi paling lambat itu tanggal 22 September. Nah, kalau sekarang dengan posisi harga BRI 3.780, maka ya lebih baik Bapak Ibu menebus. Ya kan? Karena nebusnya 3.400. Sekarang harga pasar 3.780. Itu, ya. Jadi nebusnya berapa kelipatannya? Kalau punya Bapak 4. Nah, nanti tanggal Senin besok ya, tanggal 13, di portfolio Bapak Ibu akan muncullah right itu, ya, kodenya BBRI.R gitu. Itu artinya right.
ya, yang hari ini belum ada di portofolio Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya BRI ya, itu akan tanggal Senin besok itu akan muncul di portofolio, di stok ya, stok Bapak Ibu itu akan muncul tambahan BBRI.R. Ya, lihat aja. Ya, ini untuk praktek besok. Nah, ketika muncul nanti di stok Bapak BBRI itu, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilihan sampai tanggal 22 itu. Pilihan pertama nebus. Ya. Oke, saya punya BRI R. Itu namanya RAID. Dengan bukti itu, karena Bapak Ibu mempunyai RAID-nya BRI, maka diizinkan menebus RAID dengan harga 3.400. Nah, itu caranya nebus tadi, Pak Ihsan, Bapak Ibu bisa menghubungi sales masing-masing. Ya. Jadi salesnya siapa? Kalau di BRI, telepon aja, ya, telepon aja. Ya, bahwa saya akan menebus RAID itu. Kapan terserah. Yang penting ada duitnya. Di RDI tersedia dananya. Ya. Setiap 4 1 kan tadi. Ya. Itu begitu harus siapkan dulu dananya di RDI. Nah, nanti berdasar kapan mau nebusnya bilang, saya mau nebus sekarang, saya mau nebus besok, gitu ya. Nah, karena begitu Bapak sudah menyatakan nebus, maka sales itu akan memproses, ya, akan memproses penebusan RAID itu. Dan dalam waktu 2 hari kemudian sudah berganti menjadi BRI sahamnya. Jadi benar-benar yang tadinya BRI R itu, RAID-nya BRI, dengan Bapak menebus 3.400 akan beralihlah menjadi saham. Dan akan muncul dalam waktu 2 hari itu, tambah portfolionya menjadi BRI. Saham. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ini adalah langkah pertama ketika Bapak Ibu ingin menebus RAID itu. Begitu Bapak Ibu sudah masuk stok sahamnya BRI, berarti Bapak Ibu sudah berhak menjual saham BRI yang baru saja dibeli 3.400 itu. Setelah masuk ya, mungkin 2 hari kemudian itu masuk. Ya, Pak Muji sekali lagi itu biasanya masuknya 2 hari ya, Pak Muji? Ya Pak, 2 hari Pak, T+2. Ya, T+2. Jadi misalnya Senin itu nebus, hari Rabu itu sahamnya sudah masuk. Dan begitu sudah masuk, maka Anda bisa menjual di pasar. Berapapun harganya. Menebus 3.400, kok di pasar misalnya besok Rabu naik menjadi 3.900 misalnya. Jual boleh. Ada untung. Ya. Itu. Ada untung. Itu langkah pertama kalau Anda ingin menebus sahamnya. Itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua adalah Anda tidak ingin menebus sekarang. Tidak ingin menebus. Aduh, ada berbagai pertimbangan. Ya, orang kan bebas mau nebus apa enggak. Gitu. Kalau tidak, maka langkahnya adalah menjual RAID yang ada itu. Kan muncul lagi di stok di BRI.R. Ya kan? Nah, Bapak Ibu tuh bisa menjual itu, RAID itu di pasar setiap hari sampai tanggal 22. Ya, sampai tanggal 22. Dengan harga berapa? Ya, nanti akan muncul harga RAID-nya berapa di pasar. Ya, boleh. Jadi Anda bisa menjual itu. Lumayan, Anda kan dapat gratis ya RAID-nya itu. Nah, dijual di pasar, harganya berapa? Ya udah, dapat duit itu.
Tapi dengan menjual right itu, Bapak Ibu sudah tidak punya hak lagi untuk apa? Untuk menebus right, karena right itu sudah dialihkan, sudah dibeli oleh orang lain. Jadi orang lain yang mempunyai right itulah yang boleh menebus menjadi saham. Ya, jadi itu konsekuensi dari Bapak Ibu menjual right itu. Di satu sisi Bapak Ibu mendapatkan uang, di satu sisi Bapak Ibu tidak mempunyai hak untuk menebus right. Itu. Ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga sekarang. Langkah ketiga ini untuk investor yang tidak mempunyai right. Gitu. Ya, misalnya Bapak Ibu nih, sekarang ini nggak punya right. Waduh, saya nggak punya right, mau nggak bisa nebus apa ini dengan harga 3.400. Nah, apa yang harus dilakukan adalah membeli right itu sendiri di pasar, gitu ya. Membeli right itu, misalnya besok harganya katakanlah harga right-nya Rp200 misalnya. Ya. Bapak Ibu bisa membeli right itu di Rp200 harganya. Dengan right itu Bapak Ibu boleh membeli right, boleh membeli saham BRI dengan harga 3.400. Berarti apa? Kosnya atau biayanya 200 ditambah 3.400. Itu biaya kalau Bapak Ibu tidak punya saham, tidak punya right tapi ingin menebus sahamnya. Anda harus beli dulu right-nya dulu. Ya. Nah, untuk perdagangan right-nya, ya saya jelaskan itu hanya pada sesi 1. Jadi misalnya yang punya saham, punya right-nya itu bisa dijual sampai jam 11.30 saat ini. Mulai besok Senin 11.30 ya, sesi 1. Dan tunai. Maksudnya apa? Hari itu Bapak Ibu menjual, sore langsung dapat duit. Tidak seperti saham, T+2 gitu kan. T+2. Ini langsung, sorenya dapat duit. Ya, T+0. Demikian pula, kalau Bapak Ibu membeli right, juga hanya bisa dilakukan sesi 1 sampai jam 11.30, dan sorenya harus langsung bayar. Sebelum bursa tutup ya, langsung. Gitu. Itu adalah ketentuan daripada perdagangan right. Nah, ini Bapak Ibu yang saya jelaskan sekilas mengenai right. Dan ini semua akan sama. Cara ngitungnya semua sama. Tinggal nanti lihat beberapa ini contoh yang dibikin Aldi nanti ada saham apa ya beberapa. Tapi langkah-langkahnya seperti itulah. Langkah-langkahnya seperti itu. Ya, dari sinilah dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak ke yang lain, barangkali Bapak Ibu masih ingin bertanya. Silakan, saya buka pertanyaan sesi 1. Ya, ini banyak pertanyaan Pak di chat ya Pak. Ya. Ya. Ini pertama dari karena kita langsung sudah buka, sudah langsung ke arah BRI Pak. Kita sambung dulu ya Pak dengan BRI ya Pak. Ya. Ya. Nah, ini Bu Belinda, mohon maaf sementara dilewati dulu untuk yang BRI dulu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Punai Pak. Ya, selamat malam Pak, terlambat ikut pas bahas BBRI. Dan saya mau tanya, kapan boleh saham BBRI reguler saya boleh saya jual dan saya tetap dapat jatah saham BBRI right untuk ditebus? Ya. Wah, maksudnya ini Pak, maksudnya kita kan sudah tidak dalam masa ini ya Pak ya, sudah tidak dalam masa kumulatif right ya Pak. Ya. Itu mohon bisa dijelaskan Pak Punai. Ya, ya, ya Pak Punai, Pak Punai selamat malam Pak Punai. Sudah di jam berapa di sana ya? Kenapa? Ya, ya Pak Punai. Pak Punai hadir ya di sini ya? Ada Pak, ada. Ya. Jadi Bapak
itu boleh menjual ya. Sekarang menjual, artinya kan tadi pertanyaannya kapan saya boleh menjual saham BRI tapi tetap dapat rate gitu kan? Iya, betul Pak. Selamat malam. Ya, boleh menjual sejak tanggal 8, Pak. Boleh, sudah. Begitu Bapak tanggal 8 September, ya, sampai sekarang pun Bapak menjual saham BRI, Bapak tetap dapat rate-nya. Karena batasnya kan tanggal 7. Ya, selama tanggal 7 masih dimiliki, maka Bapak Ibu masih mendapatkan rate walaupun tanggal 8-nya dijual. Itu. Ya. Ekstrimnya beli tanggal 7, jual tanggal 8 tetap dapat rate. Ya, itu Pak Bune. Jadi Pak Bune kalaupun sekarang mau menjual ya, itu sudah bebas, sudah tetap rate-nya dapat itu. Itu. Ini pertanyaan dari Pak Bune. Oke, Jelas terima ya, kasih. Pak Bune? Jelas Pak. Terima kasih infonya. Baik. Selanjutnya, Ardi. Ya, baik, terima kasih Pak Hari Jumat Tunai. Selanjutnya ada Pak Sindu. Pak Sindu dulu. Oh, Mas Sindu, ya, Mas Sindu, silakan. Pak Sindu. Apa kabar, Mas Sindu? Monggo Pak Sindu bisa open mic ini ditanya kabar ini Pak Sindu. Kabar baik Pak Ari. Assalamualaikum. Salam. Ya, pertanyaan Rinaldi sehat, Pak Ari sehat. Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah, berkat doa Mas juga. Baik Pak. Ya, pertanyaannya apa? Ini tak bacakan ya Pak Sindu ya, mohon izin ya. Ya. Semisal saya punya, Tanya silakan. semisal Pak Sindu itu punya 3.500 lembar BRI, berarti kan rasionya kan taruh kata 4:1 ya Pak. Maka saya dapat 875 lembar atau 800 dapatnya kan berarti 875 lembar Pak. 875 lembar. Nah, itu kan artinya 8 lot lebih, Pak. Ya. Bagaimana dengan yang 75 lembar sisanya ya, Pak ya? Oh ya. Oke. Baik. Baik, Mas Sindu. Jadi karena besok itu ya kan akan kelihatan lebih jelas ya, waktu tanggal berapa? Tanggal 13 itu. Ya. Senin. Kalau misalnya Bapak Ibu itu ada ganjil gitu kan. Misalnya tadi 875 lembar, padahal kan satu lot itu 100. Berarti kan 8, kan. Nah, yang lembar itu kan mau diapain gitu kan. Langkah pertama ya, yang 75 lembar itu bisa dijual, Pak Sindu, Mas Sindu. 75 lembar. Bisa dijual, nanti minta sales, minta tolong dijualkan. Nanti akan dijualkan di pasar nego. Ya, bukan di pasar reguler. Karena di pasar reguler kan kelipatannya harus 1 lot, 100 lembar. Nah, di sini akan dijualkan oleh sales ya, itu di pasar nego. Pasar nego, ya. Itu langkah pertama. Sedangkan langkah kedua, Mas Sindu ganti tarik membeli 25 lembar di pasar nego. Minta tolong sales lagi. Supaya apa? Yang 25 lembar itu ditambah yang Mas Sindu punya 75 lembar, kan jadi 100. Jadi 1 lot. Ya kan? Nah, di situ bisa udah genap kan, sekarang menjadi 1 lot. Itu langkah yang bisa dilakukan. Ada 2, menjual yang 75 lembar atau membeli lagi 25 lembar supaya genap 100 lembar yang menjadi satuannya lot. Itu Mas Sindu. Open mic lah. Pak Ari, kalau misalnya itu harus lewat salesnya ya Pak, kita nggak bisa eksekusi sendiri atau gimana Pak? Pasar nego ya lewat sales. Nah, itu kalau ganjil kayak gitu nggih. Semisal saya mau jual, misal saya mau jual yang 8 lot, itu juga sama gitu Pak? Atau bisa langsung? Yang 8 lot enggak, yang 8 lot bisa dijual di pasar seperti biasa kan? Oh, ngoten nggih. Ya, sudah. Bisa besok kelihatan tuh di pasar apa ini reguler. Oke, siap. Bisa. Siap Pak. Pengen tahu itu aja sih. Soalnya lumayan ada sih Pak. Memang tidak bisa, tapi yang ganep bisa.
langsung dieksekusi sendiri, diklik sendiri aja dengan kode BBRI.R. Keluar di portofolio pokoknya Pak Hari ya. Iya, betul, betul. Oke. Biasa Matur nuwun. seperti saham aja nanti jualnya. Oke, matur Tapi nuwun. di sesi 1 ya Mas, di sesi 1 aja. Oh, cuma satu sesi aja ya Pak ya? Iya, ya untuk ride khusus sesi 1 saja. Tapi tadi yang dibilang Pak siapa tadi, Pak Puji tadi, di tanggal 22 cuma sampai jam 10 itu gimana Pak? Oh, nebusnya. Oh, Ya, nebusnya. Oke. Jadi oke. jangan sampai jual ride itu tanggal itu ya, tanggal 22. Kalau mau jual sebelum tanggal itulah, supaya safe gitu. Oh, nggih. Oke Pak, siap Pak. Gitu. Matur nuwun. Iya Mas itu. Oke, yang lain Aldi? Terima kasih Pak Hari dan Pak Sindu atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini Pak Joko dulu. Pak Joko dulu ya Pak. Pak Joko, Pak Joko, langsung aja. Oke, Pak Hari, kalau saya tidak tebus dan langsung akan jual, itu di harga berapa ya Pak? Tidak menebus Pak. Kemudian kalau saya akan beli right di pasar, caranya bagaimana Pak? Oke. Ya, yang dimaksud ride-nya kan ini kan, kalau mau jual di mana, kalau mau beli di mana gitu ya? Iya, sepertinya Pak. Ya Pak Joko. Jadi kalau Pak Joko mau menjual ride, bisa langsung Pak. Bisa seperti saham biasa itu. Besok ya, Senin akan kelihatan Pak. Jadi Senin itu langkah pertama. Mungkin saya bisa tanya dulu, Pak Joko punya saham BRI-nya ya Pak Joko? Punya Pak. Punya ya? Saya punya ya. Ya, oke. Nanti Pak Joko hari Senin itu akan muncul di stok Bapak, di portfolio Bapak, itu BBRI.R. R ya. Ya, itu artinya itu right-nya BRI, Pak. Ya kan? Ini bisa ketahuan Bapak punya berapa lembar dari situ. Udah, nggak mungkin salah itu. Itu jadi kita nggak bisa ngitung-ngitung, Senin udah tahu saya punya right berapa. Ganjil apa tidak. Ya. Nah, dari situ tadi kan pertanyaannya, apakah kalau misalnya Pak Joko ingin menjual right-nya itu, jual aja di pasar Pak, jual langsung, seperti saham biasa itu, ya, seperti saham biasa. Bapak menjual, Bapak biasanya klik sendiri kan? Iya Pak. Ya, itu langsung aja Pak, BBRI.R ya kodenya. Kan saya belum tebus Pak itu. Hari Senin itu kan saya belum tebus. Mbak, yang ini kan ada dua pengertian, Pak. Yang mau Bapak mau nebus sahamnya atau mau menjual right-nya? Ini pertanyaan dulu, Pak. Jadi kalau misalnya saya inginnya mau nebus sih, Pak. Oh, ingin mau nebus dulu ya. Tapi kalau tidak usah tebus, kemudian langsung jual menguntungkan kan langsung jual aja, Pak. Ya, betul, bisa juga. Ya. Bisa juga, Pak. Jadi kalau misalnya right-nya naik tinggi, ya toh, Bapak pengen menjual saja, jual aja di pasar, Pak. Jual seperti saham biasa itu. Tapi sesi 1 aja, tadi saya katakan. Bapak menjual right-nya itu pada sesi 1. Bapak kan nggak usah nebus kan, karena Bapak itu dapat right-nya kan gratis itu. Kalau katakanlah kalau besok jadi Rp200, ya Bapak bisa pilih nebus apa jual right. Ya, kalau jual rate langsung dapat tunai Pak, Rp200. Misalnya misalnya harga rate-nya 200, saya nggak tahu besok berapa. Gitu. Nah, begitu Bapak menjual, Bapak menjual rate-nya di sesi 1, sore sudah dapat uang Pak. Langsung masuk, tidak usah nunggu 2 hari. Gitu. Oh, jadi nanti di BBRI rate itu, BBRI rate itu ada harganya Pak? 100, 200 atau berapa gitu? Ada Pak, ada seperti saham. Bukan 3.400 sekian gitu enggak? Bukan, enggak. Tentu itu kan hanya haknya saja kan. Haknya saja yang Bapak jual kan haknya, sahamnya kan masih. Gitu. Kalau Bapak ingin nebus, ya Bapak dengan harga 3.400. Tapi kalau Bapak tidak ingin menebus, dijual right-nya saja, laku itu Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Betul. Nah, tadi sama kalau misalnya, tapi jangan sampai tidak dilakukan apa-apa sampai tanggal 22 ya Pak. Karena kalau tidak dilakukan, tidak nebus, tidak menjual, itu hangus Pak. Hangus nanti tanggal 23. Itu. Harganya demikian kan juga Pak, kalau saya mau beli, demikian juga kalau saya mau beli juga
Seperti itu Pak ya? Iya, Bapak beli dulu right-nya, misalnya harganya 200 gitu kan. Ya. Terus Bapak nanti, saya mau beli tapi mau saya tebus sahamnya, ya toh. Ya. Jadi hasil pembelian itu untuk menebus sahamnya Pak, nanti sampai tanggal 22. 3.400. Jadi Bapak beli dengan harga 200 misalnya, ya. Itu Bapak punya hak untuk membeli BRI dengan harga 3.400, sehingga harganya menjadi ya cost-nya 3.600. 3.600 ya. Iya, iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya. Apalagi Aldi? Terima kasih Pak Joko. Tadi mungkin koreksi ya Pak ya, koreksi dari Pak Muji itu bukan BBRI TTR tapi strip ya Pak. BBRI strip R, ya. BBRI strip R. Minus ya. Nah, minus BBRI minus R. Ini sebentar. Masih saya tambah lagi nih. Untuk pengingat. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli RAID ya besok Senin atau Selasa. Harganya misalnya 200. Terus ternyata hari Kamis Bapak beli 200, harga RAID-nya naik menjadi 300 misalnya. Bapak bisa jual juga lagi itu RAID-nya, nggak usah nebus. Jadi beli RAID 200, naik 300, jual. Dari Bapak udah untung 100 itu. Jadi tidak harus ditebus sampai tanggal 22. Jadi ada masa di mana perdagangan RAID. Jadi RAID itu bisa untuk jual beli juga. Gitu. Dan bisa naik, bisa turun seperti saham itu. Ya, ini yang mungkin Bapak Ibu belum banyak diketahui itu. Ya, ya Aldi. Apalagi naik turunnya tapi nggak ada auto rejection-nya Pak ya? Nggak ada batasnya ya Pak? Iya, bisa naik tinggi, bisa turun tajam itu. Baik, terima kasih Pak Hari tambahannya. Nah ini Pak, jadi tentang BRI ini ramai banget Pak di forum chat Pak. Ya. Jadi saya sampai sulit ini. Iya. Ini ya ini ada Bu Lucy tanya Pak. Bu Lucy. Bu Lucy, Mbak Lucy ya. Ya Mbak Lucy. Ya. Izin bertanya Pak Hari, setelah periode tebus RAID berakhir, biasanya apa ada kemungkinan harga saham tersebut turun di bawah harga tebus RAID-nya, Pak? Gitu Pak. Ya, kalau soal harga, Mbak Lucy, ini hanya pasar yang tahu. Bisa turun di bawah harga tebus, bisa naik gitu ya. Itu memang begitu. Jadi kita memang ada spekulasi di situ. Contoh nih ya, contoh tadi Zebra. Zebra itu kan nebusnya 812. Hari ini di mana? Harga turun kan? Di 700-an. Itu artinya bisa saja setelah nebus harga turun di bawah harga tebusnya. Nah, kalau sudah mekanisme pasar itu. Ya. Bisa juga naik tinggi, boleh, bisa. Itu Mbak Lucy ya, pertanyaannya tadi. Karena sudah nebus, bagaimana harganya? Mungkin saja, mungkin. Ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak Ari. Ini ada pertanyaan dari Pak Isbahul Khail karena ini masih reg issue ya Pak. Jadi setelah ini kita beralih ke yang lain ya Pak. Ada beberapa yang selain reg issue. Ya malam hari mau tanya terkait hubungan reg issue dengan dilusi saham. Apakah ada Pak dilusi Pak? Sebenarnya saya belum tahu konsep dilusi itu dalam saham itu seperti apa. Mau dijelaskan Pak Ari. Pak Isbahul Lail, nasabah. Oh ya. Yang dimaksud dilusi itu begitu. Itu penurunan porsi kepemilikan. Ya. Ini kan misalnya BRI. Ya. BRI ini dengan right issue kan menambah jumlah saham. Ya. Jadi kalau 4:1 berarti ada penambahan saham BRI di pasar, gitu kan, kepemilikannya menjadi 5. Ya, tadinya 4, sekarang tambah 1, 5. Nah, ketika kita waktu sebelum RAID itu mempunyai misalnya saja 2% dari total seluruh saham BRI, kalau kita tidak nebus, maka akan terjadi dilusi. Kepemilikan kita akan menjadi turun karena kita nggak ikut nombokin saham itu, ya kan? Kita nggak ikut membeli kok, jadi porsinya kita akan dilusi. Dilusi itu hanya persentasenya lah secara keseluruhan.
Gitu. Jadi tidak sahamnya tidak berkurang tuh enggak, tapi persentase dibandingkan total seluruh saham itu menjadi berkurang. Kalau tidak mau berkurang ya nebus sehingga porsinya sama. Kalau tadinya punya posisi 2%, nebus lagi ya punya 2% lagi. Ya. Seperti itu. Jadi dilusi itu hanya pengertiannya adalah penurunan karena tidak melakukan penyetoran saham. Ya, misalnya nih sekali contoh sederhana nih, modal 100, ya total modal tadinya 100. Dari 100 itu kita sebagai pemegang saham mempunyai 2%. Ya, terus perusahaan nambah modal lagi, berencana nambah modal lagi menjadi 150. Ya. Oke, dia tawarkan kepada pemegang saham yang lain, yuk ikut nomboi lagi. Ya. Tapi ketika perusahaan ingin menambah sampai 50 dan kita sebagai pemegang saham tidak ikut nomboin, maka kan jadi itu tadi persentasenya kan kalau tadinya dari 100 itu 2%, kalau perusahaan menjadi 150 sahamnya, kepemilikan kita kan berkurang secara persentase. Sahamnya sih lembarnya sama, tapi secara persentase dengan total seluruh saham itu turun. Itulah dilusi, Pak. Itu ya. Itu Adi, jawaban saya. Ya baik, terima kasih Pak Hari. Ya. Semoga menjawab ya Pak Ishak. Dilanjut Pak, ini juga ada BRI lagi ternyata. Ya. Dari terus, Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Ya. Pak Wahyu ya. Pak Wahyu atau Pak Wahyudi? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke. Kalau misalnya BRI mengadakan right issue, berarti jumlah saham BRI yang beredar di masyarakat bertambah ya Pak? Ya. Betul. Kalau misal tadi harga right BRI Rp200, kalau misalnya ya Pak, harga BRI right itu Rp200. Kemudian besoknya naik Rp300. Apakah kenaikan tersebut terjadi karena demand and supply juga Pak? Kalau pasar, maksudnya apa? Dimainkan gimana? Demand dan supply, maksudnya tawar-menawar. Oh iya. Pasti ya Pak? Iya, itu kekuatan permintaan dan penawaran. Karena tadi ada yang orang pengen membeli menebus RAI tapi tidak menebus sahamnya tapi tidak punya RAI, gitu kan? Sehingga dia terpaksa membeli RAI di pasar. Sebaliknya ada orang yang punya RAI tidak ingin menebus sahamnya, dia jual RAI-nya. Nah, itulah terjadi mekanisme banyak yang jual banyak yang beli. Nah, harga RAI itu biasanya akan mengikuti pergerakan harga induknya. Jadi kalau induknya nanti tiba-tiba ya di pasar harga saham BRI menjadi 4.000, itu RAI-nya akan naik juga. Ya, demikian pula kalau sebaliknya, kalau turun. Nah, yang paling berisiko kalau harga saham BRI itu turun terus sampai tanggal 22, ternyata saham BRI itu katakanlah harganya 3.300, ya toh. Nah, itu percuma nebus. Ya toh, beli di pasar aja bisa 3.300 kok. Ngapain mesti 3.400? Nah, itu adalah resikonya. Ya, makanya kita ikutin terus harga perkembangan saham induknya, baru itu mempengaruhi harga RAI-nya. Itu ya tambahannya. Itu Mas Bayu. Ya, baik Pak. Selanjutnya ini Pak Ihsan, kita kembali ke pertanyaan ya, Pak Ihsan, silakan Pak. Ya, menebus RAI ini apakah sama seperti kayak saham reguler Pak? Pengertiannya apa ya Pak? Dan tata cara menebusnya Pak? Ya, Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau mau menebus, ya kalau di BNI ini ya, saya katakan BNI Sekuritas, itu Bapak menghubungi sales-nya. Tapi sebelumnya di RDI kita harus sudah standby uangnya. Ya sampaikan aja, Mbak atau Mas, saya punya RAID nih di sini, katakanlah 5 RAID. Ya, saya ingin menebus. Maka 5 kali
3.400 kan, kali 100 ya. 5 lot itu kan 5 kali 100 kali 3.400. Itu harus sudah standby uangnya. Nah, di situ Bapak bisa menyampaikan konfirmasi itu kepada salesnya. Nanti salesnya yang akan memproses, Pak, akan memproses. Langsung akan memproses dan dalam waktu akan mendebet uang Bapak yang ada di RDI, ya, dan P+2 hari kedua setelah penebusan itu Bapak akan muncul akan muncul sahamnya, beneran itu, ya, atas penebusan itu Pak Ihsan. Jadi itu kalau Pak Ihsan ini yang berlaku ya di BNI Sekuritas ya, yang saya tahu itu. Jadi apakah mungkin kalau di sekuritas yang lain bisa melakukan buy online? Ya mungkin saja bisa. Ya. Bisa Pak, bisa. Kalau di Beyond bisa Pak. Oh, di Beyond bisa, oke. Di BNI juga bisa Pak. Kalau menggunakan Beyond, ya, atau Smart ya, saya kira bisa itu. Ya, tapi menurut saya lebih safe konfirmasi ke salesnya. Saya khawatirnya kalau pakai eksekusi sendiri, tidak maksud kita sudah masuk gitu ya, setahu kita sudah masuk, ternyata belum terproses oleh sistem itu, nah, malah nanti bisa hangus. Jadi menurut saya konfirmasi mau klik sendiri juga oke, tapi konfirmasi ke sales, tolong dicekkan apakah penebusan saya sudah berhasil apa belum, itu akan lebih baik lagi. Pasti sales itu akan membantu dengan tenang, saya kira ya. Itu Pak Ihsan. Ya. Baik. Oke, kami lanjutkan ya Pak. Dilanjutkan. Ya. Ya. Ini dari Bu Kamila Hasna. Ini masih tentang right BRI Pak. Ya. Nah, berarti menebus right-nya itu mending nanti aja mendekati tanggal 22 ya Pak. Untuk mengantisipasi harga saham yang naik, fluktuasi harganya itu loh Pak. Ya, kalau harganya BRI naik itu nggak masalah, malah seneng kita, ya kan? Malah seneng gitu. Lebih cepat lebih baik, gitu kan? Lebih cepat lebih baik. Buat saya, kalau memang naik, sekarang katakanlah hari Selasa nebus, ya. Begitu nebus 3.400, kemudian ternyata harga BRI naik terus, kan bisa menjual juga lebih cepat, ya. Kan kita tidak bisa tahu apakah nanti tanggal 22 itu saham BRI akan naik terus atau turun lagi, kan tidak tahu, gitu kan? Itu spekulasinya kan ada di situ. Ya, jadi misalnya Selasa nebus 3.400, ya, BRI-nya masih harga 3.800 misalnya, wah seneng dong, jual, untung 400, ya, 400. Setelah itu BRI-nya turun lagi, induknya terus gitu kan, 3.600 misalnya. Kan kita udah untung dulu. Kan kita tidak pernah tahu harga saham BRI nantinya akan naik lagi atau turun lagi. Gitu. Jadi itu keuntungan kalau menebus lebih awal. Ya. Atau silakan Anda mau nunggu sampai tanggal 22 juga boleh, tapi kalau sebaiknya jangan lebih dari jam 10, karena itu hanya dibatasi sampai setengah hari ya untuk penebusan ini. Khusus tanggal 22 ya, khusus tanggal 22 itu penebusannya sampai hanya setengah hari. Ya, itu Aldi. Ya baik, terima kasih Pak Ari. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Bu Belinda tadi apa? Bu Belinda, ini paling awal ini Bu Belinda. Ya. Nah, ya. Kapan kita bisa mengetahui akan ada aksi korporasi, Pak? Oke. Ya. Aksi korporasi ini biasanya diumumkan ya, Bu ya. Diumumkan lewat media memang, ya, lewat media. Dan ya makanya satu himbauan saya, kalau sudah ingin jadi investor saham, maka rajin-rajin untuk membaca itu, karena itu selalu akan diupdate
Nah, pelayanan yang bagus juga buat nasabah dari sekuritas itu biasanya sekuritas juga mengumumkan memberitahu pada nasabahnya masing-masing, ini loh ada aktivitas ini gitu ya. Itu juga satu layanan yang baik. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu menjadi anggota komunitas Investa, ya. Di situ si Vivi, ini Vivi cantik yang hadir hari ini, ya, itu adalah admin kami yang di sisi pemberitaan. Di sisi grup berita itu Vivi akan mengumumkan terus-menerus berita-berita yang terbaru. Jadi rencana-rencana aksi korporasi yang hasil rapat daripada pemegang saham dari satu perusahaan itu terus oleh si Vivi diberitakan. Itu kelebihan kalau Bapak Ibu menjadi anggota komunitas Investa. Ya, ini akan membantu sekali ya. Jadi Bapak Ibu tidak kelewatan kalau ada aksi korporasi seperti itu. Dan aksi korporasi itu macam-macam, ada akuisisi, ada ini kan baru right aja sudah kita seperti ini kan. Nanti ada lagi yang namanya warrant, ada yang namanya saham bonus, ada yang namanya dividen saham. Itu nanti akan secara bertahap saya akan menjelaskan supaya seluruh nasabah BNI Sekuritas di Semarang dan anggota Investa, ya, karena kami sebagai pengelola komunitas Investa itu akan terus mengupdate pengetahuan-pengetahuan ini. Itu janji saya, ya. Jadi komunitas Investa ini bertujuan untuk mengedukasi seluruh investor yang masuk di anggotanya. Jadi harus cerdas, harus cerdas. Oke, lanjut Aldi. Ya baik. Apalagi Bu Belinda, apalagi mau tanya? Udah. Sebenarnya tadi terkait itu ya Pak, terkait efek-efeknya aksi korporasi kan tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Hari. Ya. Ya, ini ada pertanyaan baru dari Mas Aji, Pak. Mas Aji, ini mau tanya Pak Hari, seberapa menariknya sih ketika emiten itu melakukan buyback saham yang berada di pasar saat ini, gitu Pak, seperti MLPL, LPPF saat ini melakukan buyback seperti itu. Kira-kira dampaknya seperti apa sih Pak? Terus itu pengaruh nggak sih Pak? Mungkin ya, ini saya tetap pertanyaan juga Pak. Pengaruh nggak sih Pak sama kas perusahaannya, karena itu kan juga menggunakan uang perusahaan dan harus disetujui RUPS ya Pak? Itu seperti apa Pak? Ya. Oke Mas Haji. Ini aksi korporasi sudah di luar right ya. Aksi korporasi buyback. Sekaligus saya jelaskan. Buyback saham itu adalah perusahaan ya yang sudah go public, yang tadinya menjual saham itu suatu saat ya biasanya ketika sahamnya turun dia akan membeli kembali saham itu. Ya, akan membeli saham itu. Ya. Supaya apa? Ya udah, karena perusahaan itu menganggap bahwa harga itu terlalu murah di pasar. Ya, maka emiten itu membeli kembali sahamnya, dan itu masuk dalam posisi persediaan di alat liquid itu, di mana nanti kalau harga saham itu sudah naik lagi dia boleh jual dan dia dapat capital gain perusahaan itu, ya. Jadi dia membeli tapi boleh menjual kembali ketika harga sahamnya sudah biasanya sudah mulai naik, mulai stabil gitu. Tapi dibatasi minimal setahun, ya, atau setahun atau 6 bulan ya sejak membeli itu. Jadi nggak boleh membeli sekarang terus besok jual, sebulan lagi jual, nggak boleh. Ada ininya, ada batasnya. Kalau tidak salah sih setahun itu harus di-keep setahun baru boleh menjual ke pasar lagi. Ya memang konsekuensinya dia harus mengeluarkan cash. Makanya harus ada rapat ya, kalau sekarang tidak harus rapat, kalau dulu harus rapat. Kalau selama ada cash dari perusahaan itu silakan melakukan buyback, tapi harus izin ya, izin OJK. Kami akan melakukan buyback periode sampai kapan gitu ya, dan berapa jumlahnya itu maksimal 10% dari saham yang beredar.
nggak boleh dibeli semua, nggak boleh. Ya, itu ada batasannya. Jadi 10% dari saham beredar. Nah, ini dampaknya apa? Dari sisi investor ya, ini bisa menjadikan satu rasa positif ya terhadap perusahaan, karena perusahaan tidak mau membiarkan sahamnya berlarut-larut turun. Ya, biasanya perusahaan sudah merasa oh ini terlalu murah, beli lagi sama dia. Ya. Karena kan saham turun itu kan kadang-kadang melebihi apa ya, secara fundamental gitu. Makanya kalau price earning ratio-nya saham itu udah rendah banget, ya ini secara fundamental itu udah murah. Book value-nya udah di bawah 1 itu udah murah. Menurut ukuran fundamental ya, Jadi itu ya, Mas Haji ya tadi ya. Iya, benar. Itu Mas Haji. Silakan. Tadi yang pertama belum saya jawab juga ya, yang mengenai apa ya, pertanyaan yang awal-awal tadi. Pak tadi CPO ya? Iya, Pak Johan. Iya, Pak siapa? Pak Johan namanya. Oh iya Pak Johan. Oh ya, saya supaya nggak lupa ya. Pertama ini sudah berkembang ya. Jadi CPO gini. Saham ini harga ya. Saya bicara mengenai harga saham ini memang saya bilang ini unik ya, unik. Bisa kadang-kadang tidak nalar gitu. Wong ini harga murah, sahamnya labanya tinggi, kok harganya sebegini. Nah, ini kan memang terjadi seperti itu. Kemungkinan itu ada, dan ini dialami kan oleh misalnya CPO tadi. Harga CPO itu naik tinggi loh, labanya LSIP naik tinggi loh, ya misalnya. Beberapa harga naik tinggi, kok harga sahamnya tidak bergerak signifikan seperti harga CPO-nya. Kan pertanyaannya gitu. Nah, di sini ini ada beberapa faktor menurut saya bahwa harga saham itu tidak selalu ya saya katakan sama dengan fundamentalnya. Gitu. Nah, bisa jadi ada faktor lain ya terhadap perusahaan itu. Misalnya begini, infrastruktur, kontraktor, Paskita Karya, ya Wika, Adi yang labanya naik, kok harga sahamnya nggak naik-naik? Kenapa? Nah, ternyata mungkin ada sudut pandang yang lain. Oh, lah perusahaan ini utangnya banyak kok. Labanya memang gede, tapi utangnya lebih gede lagi. Misalnya seperti itu. Itu kan menjadi pengaruh ya buat investor untuk membeli saham tersebut. Ya. Ada lagi nih, saham yang naik tinggi bagus. Tapi sahamnya jumlahnya sedikit. Tidak liquid. Sehingga orang yang mau beli juga rasa-rasa. Aku beli saham itu memang bagus, tapi kalau saya beli 1000 lembar, mau jual 100 saya beli 1000 lot. Kalau mau jual 100 lot aja susah karena yang jual beli sedikit. Itu juga menjadi kendala ya terhadap harga itu. Orang asing akan membeli saham, itu juga lihat itu likuiditasnya di mana. Kalau percuma kalau saya beli harga sahamnya naik tinggi, terus saya nggak bisa jualan banyak, percuma. Nah, itu juga pertimbangan ya buat investor. Jadi, tapi ya, Mas Tuhan, bisa saja justru ini peluang untuk membeli. Ketika orang merasa, oh ini ini udah bagus, labanya udah bagus, harganya CPO naik, labanya LSIP naik, kok harganya masih segini terus ini? Nah ini peluang. Barangkali banyak orang nggak sadar bahwa harga ini sudah murah, tapi orang nggak mau beli karena tidak tahu bahwa harga sudah murah. Bisa jadi kan seperti itu juga. Makanya ini peluang bagi kita yang tahu ini harga murah. Ya, harga CPO naik terus. Saya beli aja sekarang. Next, saya yakin harga saham ini akan naik juga. Nah, ini boleh. Boleh juga seperti itu. Saya sih sudah mempraktekkan ya sebagai aliran fundamental. Maaf.
misalnya saya bilang seminggu yang lalu atau mengenai saham Java, Main, itu kan saya sampaikan INKP waktu itu, ya itu PR-nya udah rendah, labanya tinggi, harganya kok turun. Inilah saya bilang, ini beli. Sudah dibeli nggak naik-naik lagi. Tapi apa ya? Hari ini saya kira terbukti kan harga saham-saham yang saya sebut tadi secara fundamental ya itu naik. Bisa jadi seperti itu Pak Tuhan. Ya. Terus tadi apa Pak Nasruddin mengenai apa ya? Apa tadi? Pak Nasruddin yang di awal tadi. Oh, saham blue chip ya. Kenapa saham blue chip nggak naik-naik gitu ya? Saham blue chip, Pak. Sama apa tadi? Yang kedua? Apakah itu sudah bisa dikoleksi, Pak? Karena itu kan turun, Pak. Oh iya, iya. Supaya mendapat return yang tinggi, bagaimana caranya? Baik. Pertanyaannya bagus, Pak Nasruddin. Saat ini memang fenomena yang ada itu baru seperti itu. Artinya begini. Tadi kan di awal saya contohkan kan, saham blue chip itu kan naiknya coba dalam setahun ini cuma berapa? Kalah dengan saham-saham lapis 2, lapis 3. Karena apa? Ya, saham blue chip mungkin orang berpikir, waduh saya kalau investasi di saham blue chip, itu kenaikannya kan ya standar lah. 1%, 3%, ya turun lagi, itu segitu. Nah, sementara ini banyak pemula-pemula, ya kalau saya sebut itu investor-investor baru, itu masukkan. Ini kan tahun ini luar biasa penambahan investor itu. Dan investor baru itu lebih, menurut saya, dia lebih suka trading, lebih suka mencari cuan yang cepat begitu. Nggak apa-apa, 1%, 2%, oke. Tapi saya cepat, gitu. Beli, jual lagi, beli, jual lagi. Dan itu bisa dilakukan di saham-saham yang tadi, yang fluktuasinya ya bergelombang, harganya tidak terlalu mahal, ya kan? Kalau blue chip beli misalnya Unilever, misalnya apa nih, Gudang Garam, Astra itu relatif lebih mahal. Oh, ini beli aja yang di bawah 500 gitu, wah bergejolak itu udah seneng gitu. Itu fenomenanya sedang seperti itu saya lihat, ya. Dan juga beberapa saham blue chip itu ada memang yang ya kan ini siklus ya, perusahaan itu siklus. Ada juga yang kinerjanya masih laba tapi mulai menurun. Ya. Contoh Unilever. Itu kan saham yang super. Dari harga 7.000, 8.000 sekarang udah 4.000-an. Paruh loh, ya. Paruh turunnya padahal blue chip itu. Nah, karena apa ya? Kita lihat memang masih laba tetapi sudah berkurang. Ya, ada beberapa faktor mungkin di perusahaan. Jadi perusahaan itu ada yang jelek jadi bagus, ada yang bagus tambah bagus, ada yang bagus tambah turun. Nah, itu kan biasa. Nah, disitulah kita harus jeli melihat perusahaan-perusahaan itu dengan kinerjanya kalau kita memang ingin ya investasi yang nyaman, yang benar ya. Benar ini kadang-kadang memang tidak selalu diikuti oleh sementara ya, oleh harga sahamnya, tetapi kiatnya menurut saya cara berinvestasi itu begitu. Itu. Dan apakah sudah bisa dikoleksi? Ya tergantung ya. Dari sisi beberapa sisi tadi, dari sisi fundamental terutama, kita lihat kalau udah murah ya koleksi aja. Ya, dan dari sisi dilihat juga dari sisi teknikalnya. Ya ini harga kok sudah istilahnya si Juli, ini Juli nggak bisa bergabung ya malam ini ya. Ini kok sudah disupport 1, support 2, waduh. Ini dan udah mulai mantul lagi. Ya, barangkali itu bisa dilakukan akumulasi ya. Saya kira itu. Oke, lanjut. Ya baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Unai Pak. Ini tentang aplikasi RTI Pak. Oh ya, Oke. Ya. Ini tentang istilah-istilah di RTI sih Pak. Mohon pencaraannya istilah-istilah dalam aplikasi RTI seperti
turnover, Pak. Turnover itu apa maksudnya? Dan sektor consumer non-cyclical itu pengertiannya bagaimana ya, Pak? Dan contoh sahamnya apa aja ya, Pak? Saya kira kalau soal sektor kita lihat ya, consumer itu kan ada macam-macam itu. Ya, konsumsi non-cyclical, ada yang cyclical gitu ya. Saya tidak begitu apal ya, tapi ada sektor pembagian itu adalah versi bursa efek ya. Bagaimana mengklarifikasikan antara consumer yang benar-benar misalnya consumer yang apa ya seperti Java, Main itu kan beda dengan Unilever ya, dengan Ultra Jaya misalnya. Itu sama-sama konsumsi, tapi saya nggak tahu detailnya apa sih sebetulnya perbedaan daripada itu. Kalau turnover itu adalah perputaran jual beli yang ada. Jadi turnover hari ini misalnya 12 triliun. Artinya terjadilah transaksi jual beli. Ada yang jual, ada yang beli, yang nilainya itu 12 triliun. Itu turnover, perputaran ya. Perputaran dari transaksi, omset lah ya. Transaksi, nilai transaksi hari ini berapa triliun? Oh, 10 triliun, 12 triliun. Artinya ada terjadi transaksi jual beli jumlahnya sekian triliun itu. Itu pengertian dari turnover di dalam perdagangan saham ya. Nah, tadi disebut RTI, saya setuju sekali dengan Pak Pune bahwa teman-teman selain punya aplikasi yang ESMA, Dion atau yang di sekuritas yang lain ya macam-macam, saya kira yang paling mudah dibaca dan gratis menurut saya RTI Bisnis itu. Ya. Silakan, itu mudah sekali untuk dibaca, update ya, dan gratis gitu. Dan itu independen kan, karena dia hanya menyajikan data saja. Itu tidak berbayar dan bisa dilihat dengan tepat. Biasanya saya menjelaskan angka-angka data dari situ. Ya, dari situ. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Buni. Ya. Terus ini, Pak, mau menyimpang lagi, tapi kembali ke REIT tadi itu. Tadi kan diterangkan kalau di pasar REIT itu kita bisa beli lebih murah ya. Misalnya BBRI REIT-nya harga 200. Ya. Ya. Nanti suatu saat harganya naik bisa kita jual lagi. Itu kan pemikirannya kan begitu. Ya. Seandainya sampai batas waktu tertentu tidak bisa dijual kan harus kita tebus ya Pak Irfan. Dengan harga 3.400. Betul. Berarti REIT yang kita beli di pasar tadi harganya 3.400 plus harga pasar ya berarti. Iya, pas harga REIT-nya. Nah, itu mungkin perlu teman-teman diketahui ini jangan-jangan beli banyak di pasar yang murah-murah terus nanti ditumpuk hangus nanti. Iya. Nah, gitu. Terima kasih, Pak. Jadi misalnya beli REIT nih, Rp200, ya kan? Ternyata ditunggu-tunggu sampai tanggal 22 September, harga BRI ini misalnya saja. Ya. Harga BRI turun terus sampai di bawah 3.400. Nah, yang mau nebus kan wegah gitu ya cara bahasa Jawanya ya. Ngapain saya nebus saham BRI dengan harga 3.400 sedangkan harga sahamnya di pasar 3.200 misalnya atau 3.300. Ya percuma kan? Sudah percuma, sudah beli REIT-nya ya hilang juga. Ya, setelah tanggal 22 kan hangus itu. Kalau nggak nebus. Ya, sudah. Nah, itulah kerugian yang terbesar daripada membeli REIT itu adalah bisa loss 100%, bisa hilang gitu. Kalau misalnya pada saat penebusan harga sahamnya justru di bawah harga penebusan. Itu resikonya yang perlu diketahui ya, Bapak Ibu sekalian. Ini belum warren nanti ya. Next akan dijelaskan mengenai warren itu lebih ekstrim lagi. Ya. Terima kasih Pak Pune. Oke, yang lain Aldi. Baik, sementara belum ada Pak. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan open mic atau chat. Kita masih ada waktu untuk satu penanya ya Pak ya. Ya. Untuk jam 9. Silakan Bapak Ibu. Silakan.
pokoknya ini forum diskusi bebas, mau tanya apa aja. Kalau teknikal ini gurunya teknikal nggak datang. Next ya. Tapi yang lain-lain boleh lah tanya ya ke saya. Oke Pak, saya Pak mau nanya. Kemarin itu kan Pak siapa nih? Pak Pune. Oh Pak Pune ya Mas Pune. Ya, Pak Pune. Sebelum beberapa hari yang lalu kan saham-saham itu kan harganya sempat naik ya itu. Terus sempat ya banyak kayaknya itu yang naik waktu itu. Terus habis itu longsor turun ke berapa itu ya, kita lupa juga. Nah, kadang-kadang kan namanya investor pemula itu kan pengennya kan cari yang prosentasenya lebih tinggi. Nah, waktu itu kan sudah untung mungkin ya sekitar 15% lah. Harusnya kalau dijual sudah untung, tapi karena menunggu yang lebih tinggi lagi, akhirnya hari berikutnya longsor. Nah, itu untuk mendeteksi ini Pak, saham ini kira-kira mau longsor itu gimana kira-kira itu? Apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan? Ya, memang kalau ini ya, yang mengenai harga, ini kan harga ya, kita bukan ininya, tapi pergerakan harga itu hanya bisa dilakukan dengan dua, teknikal atau bandarmologi, teknikal maupun bandarmologi. Ya. Jadi teknikal itu belajar chartnya, kira-kira mau naik mau turun itu kan bisa kita bisa mempelajari dari pergerakan harga secara teknikal. Ya ini makanya sebetulnya mentor kami itu bisa menjelaskan, tapi secara garis besar seperti itu ya. Jadi apakah pada dasarnya nih, pada umumnya kan ada support and resistance kan kalau technical itu ya. Kalau harga itu kan disupport mantul lagi ya, naik, nanti dari kena resisten turun lagi ya, itu kan kita sudah punya garisnya. Tapi begitu tembus support biasanya ya, itu justru orang teknikal mengartikan itu akan turun lagi. Yang tadinya kok ini harusnya mantul kok turun lagi, bablas itu. Ya makanya sering dikatakan kan Juli apa Detahyo, ya saya juga sampaikan kalau tembus ini ya kan turun. Waktu itu saya pernah mengatakan memang kalau BRI itu tembus di 4.000 ke bawah itu kemungkinan akan turun dulu. Ya kemungkinan ya turun juga. Ada namanya efek psikologi. Ya, nanti di dalam materi psikologi itu ada. Orang itu kalau sudah harganya itu, waduh, ini semua aliran itu ya orang-orang khususnya teknikal gitu, itu mempercayai. Waduh, kalau ini turun di sini, ini akan turun lagi. Nah, semua orang mengatakan seperti itu dan punya ekspektasi seperti itu ya turun beneran. Gitu. Ini namanya psikologi. Seperti tadi, indeks harga saham 6.000 itu saya anggap menjadi indeks harga saham psikologi, indeks psikologi. Kalau sampai tutupnya tidak bisa 6.000, saya khawatir akan turun lagi ke bawah. Tadi sempat ya 5.009 berapa, tapi tutupnya naik lagi kan di atas 6.000 lagi, aman. Itu namanya psikologi. Gitu. Nah, yang kedua adalah bandarmologi. Ini lebih sulit ini. Ya, karena itu harga digerakkan benar oleh bandar yang tidak ketara. Ya, ini ada tangan-tangan tertentu yang menggerakkan dengan sangat cerdas tapi licik. Gitu. Cerdas tapi licik gitu. Jadi ini hati-hati gitu. Hati-hati. Ya, saya juga kena. Ya, tadi saya ada dua hal yang saya sedang tes memang, sedang saya tes. Saya adalah mentor bandarmologi. Saya akan tes pasar. Bagaimana, apakah teori yang saya ajarkan benar apa tidak. Caranya begini. Satu, tadi ada saham DSFI. Ya kan? Saya tahu, kemarin DSFI itu sedang dalam akumulasi bandar. Bandar lagi mau, tarik sampai 81. Saya beli pagi 73, 280 laku. Wah, lumayan kan 73 ke 80 itu berapa persen sehari ya. Wah. Oke. Beli 2.000 berhasil.
Tapi begitu tadi turun lagi ya di 76 ya, saya beli lagi lebih banyak lagi. Ya. 5.000 lot sama 2.000 lot, 7.000 lot. Ya. Nah, Bandar tahu. Begitu saya beli banyak, yang teori kemarin saya ajarkan bandarmologi kan jangan membeli, jangan menyalip di tikungan. Bandar akan marah, gitu kan? Betul itu. Ya. Begitu saya beli banyak, dia turunin ya sampai auto reject tadi malahan 73. Bayangin. Nah, itu ada karena apa? Saham itu ada bandarmologinya, ada bandarnya ada di situ. Nah, ini yang susah kita ketahui. Tapi kita terasa. Dan saya tes memang dengan cara seperti itu. Oh benar, berarti teori saya, kalau sedang ada akumulasi, ya kita tahu ini sinyalnya bandar sedang akumulasi. Kita jangan sekali-sekali nyalip di tikungan. Artinya kita mau beli di jumlah yang signifikan begitu. Bandar akan tahu itu. Ya, dia akan hajar dulu. Tapi nggak apa-apa buat saya. Saya tes, maksud saya tes benar. Oh ya, teori ini benar. Kedua, saya akan yakini. Saya lihat di fundamentalnya. Wah, EPS-nya naik. Rp2 tadinya rugi. Kuartal 2 naik lagi. Nggak apa-apa buat saya. Saya meyakini itu nggak akan. Ini fundamentalnya bagus, tumbuh kok. Jadi mau turun terserah. Ya, itu DSFI tadi. Zebra juga demikian. Ya, Zebra yang baru right issue, saya udah cuap-cuap terus. Ini logikanya harga setelah right issue itu akan naik di harga di atas 812. Ya. Tapi mungkin bandar tidak seperti itu juga. Akhirnya diturunkan sampai auto reject tadi. 2 hari ya auto reject. Saya nggak keder, saya tahu prospek daripada ini. Nah, apa yang terjadi tadi dari auto reject diangkat terus sore sampai hijau tutup ya. Ya, itulah ya permainan menurut saya bandarmologi itu seperti itu. Jadi ini yang susah, yang harus kita pelajari walaupun susah. Ya, tidak ada kata-kata yang tidak bisa dipelajari. Kita harus terus ikutin terus ya, bagaimana sehingga teman-teman tahu, oh yang tadinya lugu-luguan saya, ya itu kan saya tadi siang ya, saya wawancarakan di radio Idola. Ya tadi saya sudah sebut di rekamannya saya sebutkan di grup. Iya betul. Seperti itu. Saya jangan sampai kita ini ya di investasi ini lugu-luguan. Nggak bisa. Kita mesti ada ilmu. Ya sampai ilmu bandarmologi pun kita pelajari. Kalau kita hanya lugu-luguan, apalagi disertai emosi-emosian yang wah saya punya uang masih beli terus, nggak bisa habis kita tanpa pengetahuan itu. Itu ya Bapak Ibu. Tapi inilah saya beserta mentor-mentor di komunitas Investa ini memang punya niat yang tulus gitu ya untuk membantu pengetahuan pada Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu juga serius. Syaratnya itu ya memang harus belajar, nggak bisa hanya tanya temennya atau tanya baca ini aja nggak bisa. Mesti belajar sendiri. Nah setelah belajar sendiri yakin pada kemampuan sendiri, karena kalau kita dan begini psikologi kita juga berbeda. Ketika kita membeli saham yang sama startnya ya, saya katakanlah ayo beli saham Telkom 3.300. Wah, semuanya beli saya. Tapi saya meyakin itu nanti cuannya beda-beda. Ada yang 3.400 sudah dijual, ada 3.500 sudah dijual, ada yang tunggu lagi sampai turun lagi. Ya, itu psikologi. Jadi kita nggak bisa ini mengatur gitu kan. Orang suka-suka lah, ya tuh mau jual berapa gitu. Itu yang dari. Makanya kalau kita tahu sendiri, ya kita bisa ngukur. Saya beli. Kan konsepnya udah, ya sebagai mentor saya sudah sampaikan ya, seperti ini. Kalau soal rekomendasi saham belum tentu benar, tapi pengalaman saya dan kawan-kawan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman di lapangan saja. Itu dan moga-moga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Itu saya kira. Ya Aldi. Masih ada lagi Aldi?
Iya, ada pertanyaan di chat tapi sudah dijawab tadi Pak. Pak Marhaban tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai menu di Beyond sini Pak, collateral for TL ini sudah dijawab oleh Mas Reza. Oh ya. Baik, sepertinya silakan Bapak Ibu jika ada lagi bisa satu pertanyaan lagi silakan. Bisa langsung. Nanti kalau tidak ada ini Pak Muji butuh waktu sebentar Pak untuk nggak apa-apa. Memberikan apa namanya kayak cara menebus seperti itu loh Pak. Tentang penebusan. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami persilakan ya Pak untuk Pak Muji. Ya, sebelum saya tutup juga, Pak Muji, silakan dulu ya. Pak Muji ini adalah Business Manager dari BNI Sekuritas Semarang. Ya, secara operasional Pak Muji ini yang membawai BNI Sekuritas. Jadi silakan Pak Muji kalau ada yang perlu disampaikan pada nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang khususnya. Ya, terima kasih Pak Hari dan selamat malam pada Bapak Ibu nasabah khususnya di BNI Sekuritas Semarang. Perlu kami jelaskan bahwa untuk Bapak Ibu yang akan melakukan exercise atau penebusan rate, jadi perlu itu Pak ya diperhatikan, yaitu syaratnya posisi cash on hand atau saldo yang ada per hari ini itu harus siap dan tanpa ada kewajiban atau outstanding di saldo T+2. Kadang banyak nasabah yang komplain karena merasa saldonya itu sudah plus, tapi melihatnya itu di T+2. Sedangkan pada penebusan rate itu kan dana harus siap per hari ini, jadi sesi 1 saja. Kan nanti langsung di debit yaitu karena T+0. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan ini penting sekali karena kalau nanti kita lakukan itu nanti akan ke-reject. Terus yang kedua, Bapak atau Ibu nanti kalau melakukan penebusan bisa dilakukan sendiri, yaitu melalui sistem e-smart atau Beyond, atau minta bantuan ke salesnya. Memang seperti yang dikatakan tadi, disampaikan Pak Heri, baiknya pada waktu online sendiri atau klik sendiri nasabah konfirmasi ke sales untuk recheck. Jadi nanti takutnya pada waktu melakukan exercise tadi hasilnya mungkin tidak valid tidak valid lah. Nanti takutnya apalagi pada hari terakhir kan jam 10, pada hari terakhir itu harus jam 10 untuk melakukan penebusan. Kalau misalnya pada hari pada jadwal trading itu enggak masalah, bisa dilakukan besoknya. Gitu Pak, sementara Pak. Ya. Oke. Ya. Itu ya Pak Uzi ya. Sudah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dari tambahan dari Pak Mujiarto selaku Business Manager di BNI Sekuritas di Semarang. Dan Bapak Ibu sekali lagi yang nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang jangan sungkan ya untuk menghubungi sales, untuk menghubungi Pak Muji atau saya ya dalam hal-hal tertentu ya yang secara kebijakan gitu atau ke teknis ke sales atau ke Pak Muji. Tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Makanya saya sering kirimkan kopi pagi gitu untuk seluruh nasabah BNI Sekuritas karena saya pun ikut bertanggung jawab di dalam pengelolaan daripada BNI Sekuritas di Semarang. Ya, dan pada Bapak Ibu semua warga Investa ya, saya terima kasih ya telah bergabung di komunitas Investa yang begitu akrab ya dan selalu komunikatif dengan para mentor
setiap hari, dan yang belum menjadi member Investa silahkan ya untuk mendaftar ke Aldi, Rinaldi untuk menjadi member Investa, karena di situ ada beberapa kelebihan saya kira ya, terutama di dalam edukasi dan berita-berita yang update tiap hari itu disampaikan oleh para mentor-mentor kami juga. Nah, acara-acara ini ya, kopi yang saya namakan bintang-bintang kopi petang ini secara rutin kami akan lakukan setiap Jumat petang ya, jam 7:30. Kalau ada yang penting nanti akan diumumkan oleh Aldi ya, misalnya kok tengah hari hari Selasa ada yang penting yang perlu disampaikan diskusi ya akan disampaikan, tapi secara jadwal tetapnya adalah Jumat petang seperti ini, dan itu arena untuk kita berdiskusi ya, tanya jawab apa saja boleh di dalam forum-forum ini. Saya kira itu yang saya sampaikan pada petang malam hari ini, dan semoga bermanfaat ya. Kalaupun masih juga belum jelas, jangan sungkan menghubungi kami ya, untuk khususnya RAID ini kan akan terus berlanjut gitu. Kalau masih ada bingung-bingung, tanya saja, nggak masalah. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini, dan saya akhiri, selamat istirahat, sukses selalu, berakhir pekan dengan baik, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.